Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ada damai sukacita hari ini. Saya percaya kasih Tuhan begitu melimpah bagi kita untuk bersukacita. Terutama karena kita dipertemukan kembali di Oase Rohani Katolik. Karenanya selamat datang di Dialog Iman berdasarkan bacaan liturgi harian bersama para romo dari lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, bersama saya Magdalena Pinky Beran, dan tentu saja bersama Romo Agustinus Setio Wibowo, SJ atau Romo Setio. Senang bisa berjumpa lagi, Romo Setio, apa kabarnya? Kabar baik, Pinky. Terima kasih. Sehat dan bersemangat selalu kan ya, Romo? Baik ya, sehat. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Romo, kami ingin mendengarkan firman dan juga permenungannya lewat bacaan kita hari ini, agar hati kita dibukakan, kita juga bisa mendapatkan hikmat yang benar. Mohon kiranya Romo buka pertemuan kita yang berbahagia ini dengan doa. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami hendak mendengarkan sabdamu pada hari ini dari surat Rasul Yakobus dan Injil dari Santo Markus yang berbicara mengenai anak-anak yang menerima kerajaan Allah. Bukalah hati dan pikiran kami, agar sabdamu bisa masuk, meresap, dan mengubah diri kami. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, kalau di antara kalian ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau di antara kalian ada yang sakit, baiklah ia memanggil penatua, supaya mereka mendoakan dia serta mengurapinya dengan minyak demi nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan si sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kalian saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kalian sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ketika ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, maka hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan hasilnya. Saudara-saudara, jika ada di antara kalian yang menyimpang dari kebenaran, dan ada orang yang mau mengantarkan dia berbalik, ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, semoga doaku membumbung ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan bagaikan dupa. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Dengarkanlah suaraku dikala berseru kepadamu. Bagimu, biarlah doaku seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang tengadah menjadi seperti kurban petang. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan bagaikan dupa. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Tetapi kepadamulah mataku tertuju, ya Allah, Tuhanku, padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan bagaikan dupa.
Mari kita siapkan hati kita mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Haleluya. Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai permenungan kita di sesi yang pertama. Romo Setio, indah sekali bacaan hari ini ya, bacaan pertama ataupun bacaan Injil. Kiranya permenungan apa yang bisa kita dapatkan dari yang kita dengarkan hari ini? Silakan Romo. Baik, kita mulai dulu dengan bacaan pertama ya, Ya, dari surat Rasul Yakobus. ya. Kita mendengarkan di situ kesaksian tentang praktek doa di komunitas gereja perdana, gereja awal yang didampingi para rasul sepeninggal Yesus. Yakobus mengatakan, kalau ada yang menderita, berdoalah. Kalau ada yang bergembira, biarlah melakukan nyanyian pujian. Saya kira kita semua sebagai orang beriman melakukan itu semua. Pada saat kita susah, entah karena sakit atau peristiwa ini itu, misalnya kita dipersulit atau kita mengalami persekusi, maka kita menyerahkan semuanya pada Tuhan, kita percayakan kesusahan kita kepada Tuhan. Dan saat kita sukses, misalnya mendapat promosi jabatan, mendapat rezeki, mendapat kesuksesan, maka kita juga bersyukur. Kadang-kadang umat melakukan misa syukur, mengajak umat untuk mensyukuri rahmat yang diterima. Ya, betul sekali ya Romo ya. Di kalangan umat Katolik, seperti itu yang kita sering saksikan dalam doa-doa di misa. Kita mendengarkan ada doa permohonan untuk kesembuhan, atau doa syukur untuk terkabulnya permohonan tertentu, begitu ya. Jadi sebenarnya praktek ini dari sejak zaman kuno sudah ada ya Romo ya? Ya, betul, betul Mbak Pinky. Jadi kita disadarkan ya bahwa menjadi murid Yesus itu berada dalam sebuah komunitas, bahwa kita tidak sendirian. Dan karena kita berkomunitas, maka wajar apa-apa yang menimpa diri kita menjadi bagian dari apa yang dialami komunitas. Saya terus terang sangat bangga ya dengan praktek doa komunitar yang dengan gampang kita temukan di lingkungan-lingkungan di gereja kita. Kalau ada orang memohonkan sesuatu dalam ujub misa, misalnya minta kepulihan kesehatan, ada yang minta pekerjaan, minta lulus ya. Kita sebagai umat yang mendengarkan juga ikut tergerak. Kita jadi sadar bahwa ada anggota umat kita yang memiliki kebutuhan tertentu. Kita yang mungkin saat ini tidak punya kebutuhan apa-apa lalu menjadi ikut bersolider, ikut memohonkan, mendoakan supaya dikabulkan. Begitu pula kalau ada orang yang menyampaikan ujub misa bersyukur atas terkabulnya doa ini itu, atas terkabulnya novena Tiga Salam Maria. Nah, kita juga menjadi bergembira, menjadi senang, iman kita juga dikuatkan. Kita menjadi terteguhkan untuk berani juga memohon sesuatu pada Tuhan ya, karena Tuhan sungguh-sungguh maha mendengarkan. Selain merasa sebagai satu komunitas, satu hal penting yang bisa kita refleksikan dari bacaan ini adalah bahwa dengan berdoa saat menderita maupun saat gembira, kita disadarkan bahwa relasi kita dengan Tuhan adalah relasi yang biasa saja, relasi yang normal sehari-hari. Yakobus mengajak kita untuk menghidupi hidup sehari-hari ini dengan doa. Kadang-kadang saya mendengar ada umat yang mengatakan, maaf Romo, saya ini orangnya jarang berdoa. Nah, dari kata-kata ini seolah saya menangkap bahwa kita hanya berdoa
pada saat-saat khusus saja. Padahal kata Yakobus, ya mau susah, ya mau gembira, atau mungkin merasa tidak apa-apa, penting bahwa kita memelihara relasi kita dengan Tuhan. Iya betul sekali ya Romo. Kadang kita meminta pada saat kita sudah kepepet aja Romo. Daripada penting ya ternyata kita berdoa dalam segala kesempatan, dalam setiap peristiwa hidup kita, sedang di atas, sedang tidak merasa apa-apa, apalagi sedang merasa terpuruk. Nah, di dalam perikop yang kita baca hari ini, kita juga melihat ada tentang sakramen untuk orang sakit. Bagaimana itu? Selain merasa satu komunitas, satu hal penting yang bisa kita refleksikan adalah ini. Dengan berdoa saat menderita maupun saat bergembira, kita disadarkan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu adalah relasi yang normal sehari-hari. Yakobus mengajak kita untuk menghidupi hidup sehari-hari ini selalu dalam doa. Kadang-kadang saya mendengar dari umat ada yang mengatakan, maaf Romo, saya ini orangnya jarang berdoa. Nah dari kata-kata ini seolah saya menangkap bahwa kita hanya berdoa pada saat-saat khusus saja. Padahal kalau kata Yakobus, ya mau susah, mau gembira, atau mungkin merasa tidak ada apa-apa, penting bahwa kita selalu memelihara relasi kita dengan Tuhan. Iya, iya, betul sekali Romo. Kadang kita berdoa kalau udah kepepet aja gitu ya. Padahal penting sekali kita berelasi dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, lalu Romo di dalam perikop yang kita dengarkan tadi juga ada teks tentang sakramen untuk orang sakit. Itu seperti apa ya Romo sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi setelah Yakobus berbicara tentang perlunya berdoa saat menderita atau bergembira, nah di ayat berikutnya lalu Yakobus berbicara tentang orang sakit. Nah Hmm, kita baca lagi ya. ya. Kalau di antara kalian ada yang sakit, panggillah penatua Hmm, supaya dia mendoakan dan mengurapinya dengan minyak demi nama Tuhan. hmm. Nah, sakramen pengurapan orang sakit yang wujudnya adalah doa dan pengurapan minyak ternyata juga ya sekali lagi sudah dilakukan sejak zaman gereja perdana. Hmm. Sakramen yang sekarang dipraktekkan ini memang sesuatu yang sudah ada di Alkitab ya. Dan di situ dikatakan dengan jelas, kalau ada yang sakit, baiklah memanggil penatua. Artinya si sakit, orang sakit itu sendiri yang meminta dan memanggil kehadiran penatua. Hmm. Dalam hal ini sekarang tentu saja Romo. Namun kadang kalau yang sakit sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka ya lalu keluarganya atau orang dekatnya yang memintakan sakramen itu. Hmm. Lalu Romo, kalau saya boleh bertanya, fungsi dari minyak di dalam proses ini itu seperti apa ya? Um, Kenapa tidak cukup dengan didoakan saja atau ditumpangkan tangan saja gitu? Mungkin ada alasan tertentu ya, Romo. Ya, tentu saya kira praktek itu ada alasannya ya. Hmm. Jadi kayaknya memang dalam tradisi lama, minyak itu dianggap memiliki khasiat yang menyembuhkan ya. Dulu saya ingat waktu kecil dulu kalau luka atau apapun ya sama ibu saya dikasih minyak apa tuh Hmm. minyak kelapa ya yang Hmm. dikasih dicampur dengan bawang merah. Minyak juga waktu saya kecil ya mungkin juga sekarang ya dipakai untuk merawat rambut. Ya Ya, kita selalu pakai. betul. Oh, iya, minyak rambut ya. Bisa kita bayangkan bahwa dalam tradisi di Yahudi, di Yunani, Romawi ya, minyak zaitun memang memiliki khasiat-khasiat yang kurang lebih sama. Hmm. Selain itu kita ingat di Perjanjian Lama, para raja juga diurapi dengan minyak. Jadi minyak zaitun adalah simbol kegembiraan, simbol bahwa seseorang terpilih, terurapi. Dalam arti ini juga dia menjadi simbol kehadiran Roh Kudus yang dimohonkan untuk menyembuhkan si sakit. Jadi hadirnya minyak ini dalam sakramen bisa kita bandingkan juga dengan hadirnya roti dan anggur dalam Ekaristi. Artinya kehadiran konkret Allah itu tampak dalam hal-hal yang jasmani. Dalam tradisi Katolik ya, dalam tradisi sakramen ya, yang Ya. disebut sebagai tanda kehadiran Allah, maka saat kita mendoakan orang sakit juga ada tanda konkretnya, yaitu minyak. Oke, oke, oke. Jadi dalam apa yang kita sebut sebagai sakramen perminyakan suci ini itu ada beberapa hal yang kita perhatikan itu ada doanya, ada minyaknya gitu ya Romo ya. Tentu saja juga ada yang mendoakan penatua pada masa itu dan bisa disebutkan Romo gitu kalau untuk masa sekarang ya Romo. Dan juga ternyata yang tidak kalah penting itu komunitasnya ya Romo yang ikut mendoakan ya.
Biasanya kalau saya memberikan sakramen minyak suci, memang anggota keluarga atau teman-teman dekatnya akan saya ajak untuk bersama-sama mendoakan kesembuhan si sakit. Oke, nah Romo, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa ada mungkin kita mendengar orang-orang tertentu yang merasa bahwa doa saja untuk sembuh itu nggak cukup gitu ya Romo, atau ngerasa aduh kayaknya malah justru berdoa tidak membawa perubahan apa-apa untuk kondisi kita. Jadi ngapain kita buang-buang waktu untuk berdoa? Mungkin ada cara lain kalau penyakit ya ke dokter aja yang pasti-pasti aja deh gitu. Atau mungkin situasi yang lain kita bilang jangan habiskan waktu untuk berdoa, pakai cara lain yang lebih praktis, mungkin seperti itu ya Romo. Bagaimana tanggapan Romo? Ya, betul. Memang ya saya paham ya kalau ada orang yang skeptis ya pada Ya, doa ya. Daripada buang-buang waktu lebih baik ke dokter atau cari obat begitu ya. iya. Ya, kalau saya mereaksi ya sebetulnya dua-duanya perlu ya. Satu sisi tentu kita harus ke dokter mencari obat, tapi sisi lain juga memohon pertolongan pada Tuhan ya. Lewat doa, lewat sakramen juga penting. Konteksnya seperti ini ya. Seperti sudah saya katakan tadi, bagi orang Kristiani derita, gembira, sakit, sehat itu adalah hal-hal sehari-hari yang kita alami. Dan Yakobus mengajak kita meletakkan semua itu dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, khusus untuk orang sakit, Yakobus menegaskan bahwa kita mesti meletakkan pengalaman sakit itu dalam pengharapan akan kesembuhan. Kita tahu Yesus sendiri menyembuhkan banyak orang sakit, ya, maka tidak salah bila kita beriman pada Yesus, kita juga memohonkan kesembuhan. Dan dua permohonan ini mendapatkan dukungan komunitas lewat kehadiran pimpinan komunitas, ya, penatua, dan sakramen minyak suci yang diberikan. Si sakit dengan dukungan komunitas mengharapkan kesembuhan dari Yesus yang kita imani, dan Yesus yang kita percaya itu sungguh-sungguh terlibat dalam hidup sehari-hari kita. Dokter seringkali itu hanya fokus pada kesehatan badan. Nah, Yakobus dan komunitas gereja perdana sejak awal sadar bahwa soal kesembuhan ini bukan hanya soal kesembuhan badan, tapi juga soal kesembuhan jiwa, mental. Maka lewat doa, sebetulnya kita diajak semacam untuk menyembuhkan si sakit secara integral. Oke, berarti apakah karena kata-kata hmm, penyembuhan tidak hanya secara fisik, tapi juga harusnya secara mental, itukah mengapa di perikop ini juga dikatakan betapa perlunya kita saling mengaku dosa, tadi gitu ya Romo ya, saling mendoakan supaya sembuh. Itu memang tidak hanya secara fisik sebenarnya ya Romo, itu juga ternyata secara mental, dukungan secara mental gitu ya Romo ya. Betul, jadi mengaku dosa bukan yang dikatakan di sini, bukan berarti bahwa kalau kamu sakit kamu berdosa, bukan bukan itu maksudnya ya. Oke, oke. Yesus menegaskan bahwa tidak ada hubungan antara penyakit dengan dosa ya. Oke. Jadi orang-orang lepra yang dulu disingkiri masyarakat karena dianggap pendosa Ya. disembuhkan oleh Yesus ya. Orang-orang sakit yang karena dikuasai roh jahat juga disembuhkan oleh Yesus. Namun tidak ada semacam hubungan pasti ya bahwa kalau kamu sakit berarti kamu berdosa. Tentu betul bahwa beberapa penyakit itu muncul karena dosa ya. Jadi kalau kita tidak bisa menahan nafsu, tidak bisa mengendalikan diri ya, maka akhirnya lalu sakit ya. Jadi kadang-kadang begitu, tapi tidak otomatis ya. Jadi kalau menurut Yakobus dalam praktek pemberian sakramen ini ada ritual pengakuan dosa, saya kira tujuannya lebih penyembuhan secara integral ya. Si sakit bersama komunitas diajak bersama-sama membersihkan diri, memurnikan jiwa ya, berdamai dengan sesama, saling mengaku dosa, menyatakan kerendahan hati di depan Tuhan ya. Sehingga dengan demikian jiwa kita juga lebih tenang ya, jiwa kita lebih damai, jiwa kita lebih terbuka ya. Dan dengan kalau jiwa kita tenang, damai, santai, maka penyembuhan badan juga akan terbantu. Hmm, Kalau kita sakit itu kan bukan hanya sakit dalam badan ya, iya. tapi terutama stres ya. Kalau Ya. kita sakit, jiwa kita menderita, kita terbebani ya. Nah, kalau badan kita sehat tapi jiwa stres saja kadang-kadang badan menjadi sakit ya. Nah, apalagi kalau kita sedang sakit ditambah plus ya, jiwa kita juga tertekan ya. Maka makin susah sembuhnya ya. Saya ada banyak ya pengalaman-pengalaman begitu ya mendampingi orang sakit ya, di mana ternyata setelah katakan ya sakramen pengampunan lalu
semacam mengakukan dosa-dosanya, ada hubungan yang tidak beres dengan keluarga, dengan anak, dengan siapa, atau ada hutang-hutang yang belum diselesaikan, begitu ya. Nah, rupanya setelah mengaku dosa itu lalu menjadi lebih tenang, menjadi lebih ya kelihatan ya kalau dia lebih tenang ya. Dan kalau begitu tentu proses penyembuhan badan itu juga akan terbantu. Jadi intinya surat Yakobus yang kita baca hari ini mengajak kita untuk menghidupi iman secara konkret, terutama saat-saat kita mengalami kesulitan ya, pengalaman sakit ya. Dan lewat pemanggilan penatua, lewat doa dan pengakuan dosa, kita diajak untuk menjadi rendah hati dalam hidup ini, kita diajak berpasrah sepenuhnya pada Tuhan, Sang Pemilik segalanya dalam hidup ini. Romo, ternyata kuncinya rendah hati ya, tapi untuk sampai ke rendah hati itu memang harus kadang-kadang mungkin kita mengalami pengalaman sakit, tapi dari pengalaman itu mungkin kita belajar betapa kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita harus mengaku dosa, tidak serta-merta kita sakit karena dosa, tapi ternyata dengan mengaku dosa, ternyata tadi seperti yang Romo katakan, membawa ketenangan, mungkin membawa kesembuhan dari dalam batin kita terlebih dahulu, yang kemudian mempengaruhi fisik kita, seperti itu ya Romo. Nah, tidak terasa ini sesi kita yang pertama sudah harus berakhir Romo. Tentu saja kita ingin mendengarkan permenungan berikutnya, mungkin masih dari bacaan pertama ataupun juga bacaan Injil, tapi untuk sekarang kita harus akhiri untuk sementara ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah sesi kita yang pertama, kita akan segera bertemu kembali. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Agustinus Setio Wibowo SJ, dan juga saya Magdalena Pinky Beran. Dan selamat datang di sesi yang kedua. Tadi di sesi yang pertama kita berbicara tentang pengalaman rasa sakit, di mana tidak hanya pengalaman rasa sakitnya, tapi juga sakramen perminyakan suci yang kita dapatkan pada saat sakit, itu mengajak kita untuk mengingat, untuk selalu rendah hati, berpasrah kepada Tuhan, begitu ya. Nah, tentu saja kita ingin mendengarkan lagi permenungan berikutnya, dan mungkin kali ini lewat bacaan Injil ya. Di dalam bacaan Injil tadi kita mendengar kisah yang indah sekali tentang bagaimana Yesus menyambut anak-anak. Nah, ini sebenarnya kisah yang sudah sering kita dengar ya Romo, tapi mungkin pemahaman kita bisa jadi berbeda-beda. Kiranya apa permenungan yang baik yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini ya Romo, silakan. Ya, sebelum membahasnya saya ingin bertanya nih sama Mbak Pinky ya. Ya. Kira-kira apa sih artinya siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Yang terbayang langsung gitu ya, mungkin anak kecil itu polos. Betul Oh kan ya. seperti itu Romo atau bagaimana? Ya. Jadi anak kecil itu kan memang inosen ya, lucu ya, mudah percaya, terbuka, penurutnya. Ya, Nah, kira-kira apakah sifat-sifat seperti itu yang memang dibutuhkan supaya kita bisa menerima kerajaan Allah? ya, tapi mungkin ada juga atau banyak juga anak-anak yang mungkin rewel, bandel atau itu gimana tuh Romo? Ya, memang. Jadi memang sebetulnya kalau kita ngomong anak-anak memang ya seperti itu anak-anak ya. Iya, Ada sisi lucu, gemesin ya. Tapi juga ada sisi yang membuat kita kadang-kadang sebel ya, sebel dan jengkel ya dengan perilaku-perilaku buruk mereka ya. Jangan lupa anak kecil berperilaku buruk itu banyak ya, banyak ya. Jadi begini Mbak Pinky, kalau kita membaca teks hari ini kan ceritanya seperti ini. Pertama, ada orang membawa anak-anak kepada Yesus. Mereka ingin Yesus menjamahnya. Mungkin supaya disentuh keningnya atau disentuh kepalanya ya, seperti saat Yesus menyembuhkan banyak orang sakit ya dengan disentuh. Lalu para murid marah. Kenapa marah? Ya mungkin ya seperti pada saat para murid memarahi orang sakit yang berteriak-teriak di jalan memanggil Yesus. Jadi para murid ini maksudnya baik, mereka hendak melindungi Yesus dari gangguan yang tidak perlu. Tapi kemudian kita baca, Yesus balik memarahi murid-murid. Biarkan anak-anak datang padaku.
jangan menghalangi mereka, karena orang seperti itu yang punya kerajaan Allah. Jadi menurut saya konteksnya jelas ya. Menurut saya anak-anak yang dibicarakan di sini statusnya adalah seperti orang sakit atau mungkin juga para pemungut cukai ya, yang membuat kaum Farisi bersungut-sungut saat Yesus bergaul dengan mereka ya. Jadi anak-anak ini bisa kita tafsir sebagai mereka yang tersingkirkan. Oh, oke. Wah, menarik ini Romo. Bagaimana itu maksudnya ya bahwa anak-anak termasuk golongan yang tersingkirkan? Karena justru kita tahu di dalam masyarakat kita anak-anak sangat-sangat mendapatkan keistimewaan gitu ya. Dan mereka juga sangat-sangat dilindungi oleh orang tuanya, diberikan fasilitas. Bahkan dalam negara kita sebagai negara hukum, anak-anak juga mendapatkan perlindungan secara hukum, ada undang-undang gitu yang melindungi mereka supaya mereka tidak mendapatkan apa ya hukuman fisik misalnya gitu ya dari lembaga pendidikan misalnya gitu. Nah, ini Romo katakan tadi bahwa anak-anak termasuk golongan yang tersingkirkan, cukup menarik ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Romo, silakan. Jadi Mbak Pinky ini kan zaman Yesus kan budaya kuno ya di Ya. Israel zaman dulu yang tentu budayanya jauh berbeda dengan kita. Tentu Hmm. saat ini di budaya kita anak-anak mendapat banyak perlindungan ya dari keluarga maupun negara. Tapi ya jangan lupa apa yang kita alami sekarang ini juga hal yang sangat baru ya. Saya pribadi ingat ya ketika saya masih kecil ya, kalau kita nakal ya, guru di kelas tidak segan memberi hukuman fisik. Ada Iya. yang dipukul tangannya dengan penggaris, ada yang disuruh berdiri di pojokan kelas ya. Dan saya tuh selalu ingat ya pengalaman di SMP kelas 1 ya. Ada teman saya yang nakal, lalu sama Pak Guru disuruh maju, ditampar pipinya, dan kupingnya dijewer. Saya selalu ingat adegan itu ya. Dan banyak lagi hal-hal seperti itu ya. Di rumah pun kalau kita nakal, bapak kita ya, bapak saya tahun-tahun 70-an, 80-an begitu ya, tidak segan untuk memukul kaki kami dengan gagang sapu. Jadi dalam masyarakat tradisional, perlakuan-perlakuan seperti itu memang ya dianggap wajar. Anak-anak dianggap tidak memiliki status hukum. Dulu ada tetangga saya yang kalau marah sama anaknya, lalu anaknya dipukuli sedemikian rupa sehingga kadang-kadang kita nggak tega mendengarnya ya. Dan jangan lupa di banyak daerah Indonesia sampai saat ini ya, kalau Mbak Pinky sempat jalan-jalan ke daerah-daerah begitu ya, perlakuan pada anak-anak itu masih seperti itu. Mereka bisa dipukul, diusir pergi, dikata-katain ya, dan tak seorang pun menganggapnya sebagai hal serius. Hmm. Anak-anak dianggap belum tahu, belum paham ya, semacam binatang liar ya yang harus ditertibkan. Nah, jadi bisa kita bayangkan, Mbak ya, bila dalam masyarakat seperti itu ada orang yang sedang mengajar anaknya, lalu tiba-tiba Yesus datang, hei, jangan pukul anakmu, dia itu juga manusia ya. Nah, mungkin bapak atau guru yang sedang mengajar anak itu juga akan bingung loh, memangnya kenapa? Dia kan memang harus diajar, karena anaknya nggak tahu aturan, liar, dan nakal. Iya, iya. Oh, ternyata seperti itu konteksnya ya, Romo. Ya, seperti tadi yang Romo ceritakan, saya juga jadi mengingat ya, zaman dulu kita betapa tidak berdaya, menganggap bahwa pada saat kita melakukan kesalahan, kita juga layak untuk dihukum seperti itu gitu ya. Ya, mulai di kelas gitu ya, atau di rumah, itu tanpa kita tahu bahwa itu mungkin melebihi batas atau tidak. Jadi ternyata memang setidak berdaya itu ya anak-anak ternyata. Jadi di sini maksudnya sebagai golongan yang tersingkirkan ya Romo. Betul. Dan sikap Yesus ya menghadapi kelompok yang terpinggirkan ini juga jelas ya. Ya. Sikap Yesus adalah merangkul, merangkul orang seperti itu. Seperti orang yang sakit kusta, seperti wanita pendosa, para pemungut cukai yang juga tersingkir dari masyarakat ya. Maka terhadap anak-anak yang tidak dianggap manusia, Yesus membuka lebar tangannya. Bagi Yesus, kerajaan Allah itu terbuka untuk semua. Kerajaan Allah bukan hanya untuk orang-orang yang ulama ya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan seperti kaum Farisi, kaum Saduki ya. Kerajaan Allah juga bukan hanya untuk umat terpilih, orang Yahudi. Kerajaan Allah itu terbuka bagi siapa saja, dan misi kedatangan Yesus adalah hendak mendamaikan, merangkul semuanya bersama dengan Allah. Dan dibandingkan dengan orang-orang terpinggir lainnya, Yesus melihat ada potensi luar biasa nih dari anak-anak, sehingga dia mengatakan, bila orang tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya.
Jadi meski anak kecil itu bisa menjengkelkan, bisa nakal ya, Yesus melihat ada unsur positif yang secara universal bisa kita temukan pada anak-anak, yaitu sikap keterbukaan, sikap penuh percaya ya. Jangan lupa unsur paling real dari anak-anak adalah kondisi mereka yang miskin. Ya, Hmm. anak-anak itu miskin, kita mesti ingat ya. Anak-anak kan belum punya gaji, Iya, anak-anak belum punya pekerjaan, iya. belum punya relasi-relasi yang menolongnya kalau dia di PHK. Iya. Maka anak-anak ini memang miskin dalam arti sebenar-benarnya. Hmm. Mereka tidak punya uang, tidak punya jaminan, mereka hidupnya sepenuhnya tergantung pada kebaikan orang lain, kebaikan orang tua, masyarakat, negara ya. Mereka sepenuhnya percaya bahwa kelangsungan hidup mereka itu dijamin, dibantu oleh orang tua dan masyarakatnya. Mbak Pinky pasti ingat ya salah satu sabda bahagia yang mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, anak-anak ini adalah contoh paling konkret apa artinya miskin di depan Allah. Itu makanya Yesus memakai anak-anak sebagai model kemiskinan konkret, di mana kita sepenuhnya bergantung pada Allah. Romo, saya menjadi melihat ayat ini, perikop ini dalam perspektif yang sangat berbeda ya, terutama dalam memandang anak-anak. Benar juga ya Romo gitu, konteks miskin, tersingkirkan dalam tanda kutip, itu bisa sungguh-sungguh kita lihat dalam keberadaan seorang anak tidak berdaya, ya tidak punya apa-apa, amat sangat bergantung kepada orang dewasa yang terdekatnya. Dalam hal ini yang punya orang tua pastinya sama orang tua gitu ya. Dan orang dewasa lainnya pada saat orang tua tidak ada. Oke, oke, baik Romo. Jadi Yesus memakai anak-anak ini sebagai ajaran bagi kita yang sudah dewasa ya. Ya, Karena seringkali kita orang dewasa ini kan kita sudah bisa menjamin hidup kita sendiri. Kita punya gaji, punya tabungan ya, punya BPJS ketenagakerjaan ya, kita punya ya, teman relasi ya. Sehingga kadang-kadang kita lalu lupa pada Tuhan. ya. Saking merasa nyaman dan bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri, manusia dewasa gampang lupa pada Tuhan. Manusia dewasa merasa tidak perlu Tuhan karena dia bisa menjamin seluruh hidupnya sendiri. Lalu selain miskin, sepenuhnya tergantung, hal positif lainnya yang dilihat Yesus pada anak-anak adalah kesiapan mereka untuk mendengarkan. Kita tahu bahwa anak-anak ini otaknya masih fresh. Gitu ya. Ya. Diajari apapun mereka cepat menangkap. Dan kita juga melihat ya anak-anak ini selalu kurius, selalu pengen tahu, selalu nanya ini itu. Dan mereka juga cenderung gampang percaya kalau kita kasih tahu tentang sesuatu. Ini adalah hal-hal positif pada anak-anak yang juga kita lupakan. Semakin kita dewasa, semakin kita besar, semakin kita banyak pengetahuan, kita menjadi makin keras kepala dan tidak mau terbuka pada ide-ide baru. Orang dewasa adalah orang-orang yang nyaman dengan pola pikirnya sendiri. Otak orang dewasa bisa menjadi beku. Dia takut kalau pikirannya terganggu. Dia merasa sudah terjamin dengan pola pikirnya selama ini, sehingga orang dewasa lalu takut berubah dan takut belajar. Iya ya Romo. Kadang kita pikir kita sudah punya banyak pengalaman, kita punya banyak pengetahuan gitu ya, justru mengeraskan hati dan kepala kita, keras kepala dan keras hati. Wah, lewat bacaan tentang anak-anak ini, kita yang sudah dewasa ini jadi diajak justru merenungkan ya soal berani punya sikap miskin dan terbuka gitu ya di depan Tuhan kita gitu dengan ajaran-ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak sungguh-sungguh berani membuka diri gitu ya Romo ya. Betul sekali Mbak Pinky. Ya. Selain itu jangan lupa ya, kita juga diajak Yesus untuk membuka mata pada mereka yang saat ini secara real di masyarakat kita terpinggirkan ya. Saya baca-baca di koran ya, minggu lalu ada berita heboh, 10 juta anak muda Gen Z menganggur. Mereka tidak sekolah, mereka juga nggak bekerja ya. Jadi kita bisa membayangkan ya anak-anak muda usia produktif menganggur, ya, pekerjaan tidak ada, sekolah tidak mungkin ya, karena katanya sekarang biaya kuliah makin ke sini makin mahal ya. Terus Kemarin sekali ada Romo. ribut-ribut Aduh, masuk soal TK aja mahal UKT, sekali Romo. Masuk TK aja ya, mahal sekali apalagi masuk apalagi kuliah. masuk kuliah ya.
Iya, iya, uang kuliah tunggal yang makin mahal ya. iya. Jadi berapa banyak lagi anak muda yang mentok di SMP SMA. Jadi kita berhadapan dengan generasi yang terpinggirkan. Bila anak-anak muda kita tidak sekolah dan tidak bekerja, maka ya masa depan Indonesia yang terancam ya. Maka kita sebagai orang Kristiani perlu memberikan perhatian pada anak-anak muda ini. Omongan-omongan jargon Indonesia emas ya akan menjadi omong kosong besar kalau nyatanya Gen Z saat ini terancam ya. Itu satu hal saja yang bisa kita pikirkan ya. Di sekitar kita masih ada banyak orang yang terpinggirkan, maka bacaan tentang anak-anak ini juga mengajak kita membuka mata, telinga ya kepada mereka-mereka yang terpinggirkan. Dan saya ingin menutup renungan ini dengan mengingatkan kita semua akan bait-bait awal doa Bapa kami. Ya, setiap hari kita mendoakannya ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Ya, setiap hari loh kita mendoakan datanglah kerajaan. Nah, bacaan hari ini mengingatkan kita ya, apakah kita cukup terbuka? Apakah kita mau membuka telinga kita untuk sungguh-sungguh menerima kerajaan Allah? Luar biasa, Romo. Jangan-jangan kita lagi mau membangun kerajaan kita sendiri lagi nih, Romo. Romo, terima kasih banyak renungannya hari ini. Semoga kita sekalian lewat bacaan yang kita dengarkan menjadikan pengalaman sakit kita bukan justru sebagai penderitaan yang datang dari kesalahan kita atau Tuhan menghukum kita, tapi ajakan Tuhan juga untuk menyadari betapa kita diajak untuk rendah hati, menyadari kelemahan kita, mengajarkan kita untuk saling mendoakan, mengajarkan kita membutuhkan orang lain gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita melihat anak-anak bukan sebagai anak-anak yang lebih sedikit pengalamannya dari kita atau lebih sedikit pengetahuannya dari kita, tapi justru keberadaan anak-anak ini mengingatkan kita terus untuk juga selalu terbuka seperti mereka, percaya sepenuhnya seperti mereka pada penyelenggaraan Allah, kerajaan Allah, sehingga kita juga bisa berbuat lebih banyak lagi untuk sekitar kita. Romo, saya sangat diberkati dengan permenungan pada hari ini, dan agar apa yang sudah kita dengarkan bersama ini menjadi tumbuh dan juga berbuah dalam kehidupan kita semua yang mendengarkan. Kiranya Romo boleh menutup seluruh rangkaian oase rohani Katolik kita yang tidak terasa ya, Romo, sudah harus ada di penghujung. Kita tutup dengan doa dan juga berkat penutup dari Romo. Silakan, Romo. Baik, Mbak Pinky. Mari kita meresapkan sabda Tuhan dan kita sekali lagi mohon kepadanya. Bapa kami yang ada di surga, setiap hari kami berdoa supaya kerajaan-Mu datang dan terwujudkan di dunia ini. Kami mohon hati dan telinga yang baru, agar sabda-Mu hari ini sungguh-sungguh menolong kami untuk bersikap seperti anak-anak, terbuka dan percaya sepenuhnya padamu. Kami ingin bertumbuh dalam iman dan perbuatan, sehingga kami makin menjadi murid-Mu yang berdampak di masyarakat. Semua ini kami unjukkan dan kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian yang ada di sini, yang mendengarkan renungan kita hari ini, dan orang-orang yang kita doakan dalam hati dan pikiran kita, senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi, Romo, dan sehat selalu. Semoga kita dipertemukan kembali di kesempatan yang berbeda ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah Oase Rohani Katolik kita untuk edisi kali ini bersama Romo Agustinus Setiowibowo SJ dan saya Magdalena Pinky Beran. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan bersama hari ini sungguh berbuah dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.